79 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia dengan luas yang sangat kaya. Jadi kalau Bapak Ibu kita ingat 114 logam mulia di dalam pelajaran fisika dan kimia waktu kita belajar di SMA. Itu di Katulistiwa itu ada semua 114 jenis logam mulia itu. Kalau kita naik 23 derajat lintang utara atau turun 23 derajat lintang selatan di bumi kita secara astronomi, itu tidak ditemukan. Jadi negeri kita itu sangat kaya, dia semua jenis logam itu ada di Katulistiwa. Nah kalau kita lihat Pulau Sumatera ke arah barat, Bapak Ibu, itu tidak bisa ditambang. Sementara Papua ke arah timur juga, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di barat. Nah Katulistiwa itu dia hanya melewati 3 tempat saja di bumi itu. Rata-rata itu turunnya di Jawa Timur kemudian menyebar ke wilayah Indonesia lainnya. Nah, apa yang kemudian menjadi program nanti melalui kolaborasi yang buat itu kita bisa dorong seperti pura-pura mencoba. Nah, ini Papua secara keseluruhan. Bahwa di Papua itu Bapak dan Ibu sekalian, luas kawasan hutannya itu 40,1 juta hektar. Kalau luas di Indonesia kawasan lautnya. Ini baru-baru saja 2025 kita launching lagi satu taman nasional di Papua, yaitu Taman Nasional Mamberamo Koja. Itu 1,2 juta hektar juga, itu luar biasa. Jadi menandakan bahwa biodiversity di Papua itu luar biasa. Saya berbenah untuk ke hati. Besok hari Minggu saya diundang juga ke Papua Barat untuk menyampaikan materi yang sama kurang lebih seperti ini. Jadi sepertinya Papua sedang dalam Selesai Bu Yeni, kembali lagi ke saya. Bu Yeni akan menyampaikan tentang burung cendrawasih, kemudian sisanya nanti tentang burung-burung yang lain akan kembali ke saya. Maka Bu Yeni. Ada yang surprising bahwa ternyata di instalasi pengelolaan air limbah IPAL itu banyak burungnya. Nanti kami juga akan sampaikan burungnya apa saja. Kemudian, nah tentunya juga kalau penelitian ini terlalu teknis untuk kami. Ya, bahkan dari sejak zaman kolonial dulu, khususnya burung cendrawasih besar ini namanya latinnya adalah Paradisea apoda. Apoda itu tanpa kaki. Jadi beberapa buah yang potensial yang kami anggap potensial sebagai pakan dari cendrawasih di sana. Masuk buah pala, bintangur, nyato, dan buah asam. Next. Ini jenis-jenis buah ini benar-benar terverifikasi dimakan oleh burung cendrawasih. Ya. Jadi kebetulan ada pala hutan, jambuan, mendarahan, beringin, dan ini kebetulan banyakkan pohon-pohon yang tidak ditebang memang. Ya. Jadi memang ada. Dan Radiana ini sebarannya agak mendekati perbatasan Indonesia, sehingga ada kemungkinan terjadi hibridisasi yang sudah ketahuan ada di daerah Taman Nasional Wasur, ada hibrid antara Radiana dan Radiana. Nah, untuk cendrawasih besar, cendrawasih kuning besar ini, dia di Indonesia endemik, meskipun sebarannya sampai juga ke Papua Nugini. Jadi ini endemik Pulau Papua. Ya. Memiliki budaya sangat indah. Dan ada perilaku cendrawasih genus Paradisea ini, yaitu yang khas adalah yang namanya lag. Ya. Jadi ketika burung-burung ini akan melakukan perkembangbiakan, maka jantan akan menari, atau mungkin ada yang istilah kalau orang lokal mengatakan bermain ya, di satu tempat di atas pohon, dan biasanya untuk di tempat yang tertutup betina tidak melihat, sehingga pohon-pohon yang ini yang memang harus dilindungi. Next. Nah, ini beberapa pose bisa menggunakan pohon tersebut. Berbeda dengan ini rencananya adalah untuk pengamatan, tetapi karena di sini pada jarak mungkin sekitar 100 meter itu ada pohon lain. Tapi begitu selesai dibangun, mereka tidak balik lagi ke pohon tersebut. Ya. Nah, karena ini mungkin lebih intensif gangguannya, dan memang kebetulan di dekat jalur untuk ke mata air, sehingga sering orang lewat akan pakai motor dan sebagainya, sehingga kami juga menemukan jenis cendrawasih lain ya, tapi memang agak berbeda. Burung kiri Australia ini kemungkinan besar
kelihatannya tunggang-tunggang kayu ini tidak, ya mungkin bagi kita tidak berguna ya, ternyata dipakai untuk bersarangnya burung, setidaknya untuk burung kipasan kebun. Dan kipasan kebun ini kelihatannya bandel juga, di mana-mana ada. Ini termasuk ini memang kecil ya burungnya ya. Lanjut, ini namanya tiong lampu. Kemudian ini juga ada kebudang sungu, namanya aneh ini, kebudang sungu kelek coklat ya. Ada kahitca pulau, dan ini yang burung-burung seperti ini kami temukan di HCV PT Berkat Cipta Abadi ya. Jadi sebuah perusahaan sawit. Kemudian lainnya ini cukup besar, namanya Jepua tanduk. Kemudian ini, nah itu juga yang terulek topeng itu juga adanya di Ipal ya. Ini namanya Sri Guting Lencana. Kemudian ada lagi pencuk padi belang, itu khas dari daerah Indonesia Timur. Ini ada sikatan satin. Kemudian ini juga ada kuntul belang, ini cukup besar. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian pergi ke Ipal melihat ini tidak perlu pakai binokuler, sudah bisa melihatnya. Salah satu yang permintaan kami adalah mendapatkan satu research station yang floating begitu ya, untuk pergi ke lapangan, karena pengamatan kami tinggal juga di bivak-bivak karena ikut dengan masyarakat yang pengambil telur ya. Silakan untuk melihat. Next. Ya. Selain ini kami juga melakukan pengamatan untuk melihat bagaimana sih pemanfaatan kura-kura moncong babi ya, probability-nya di Papua Selatan. Jadi nggak hanya di Tongkau sebenarnya, tapi di Papua Selatan, di mana itu adalah daerah daerah penyebaran kura-kura moncong babi. Dan pada saat ini kami juga pada saat waktu itu kami juga melakukan beberapa FGD dan bertemu dengan beberapa orang yang memang penelitian di bidang ini, bagian utara. Nah, yang khas ini adalah dia bertelurnya itu di pinggiran sungai yang membentuk pada saat surut itu seperti pasir peneluran, yang menjadi pasir peneluran. Nah, di Papua Selatan, kura-kura moncong babi ini dimanfaatkan telurnya. Jadi dipanen telurnya, kemudian tapi tidak untuk dimakan. Jadi telurnya ditetaskan, kemudian nanti tukiknya dikirim dan diekspor. Ini karena kura-kura moncong babi adalah hewan yang dilindungi, statusnya kemudian agar bisa dimanfaatkan itu menjadi satwa buru. Nanti Pak Ade mungkin akan menjelaskan lebih banyak, tapi memang tidak ada kuotanya dari daerah Asiki karena selama ini dianggap adanya itu di Asmat. Jadi penelitian kami ini menunjukkan karena yang saya temui untuk Paradesia minor itu tingginya cuma tinggi Videotron ini layarnya Bu. Ya, jadi mungkin kalau Jadi untuk yang Pak Edo tadi ya, pada tahun pertama itu kami menemukan juga burung ini di pinggir sungai Kau, dan itu di semak-semak. Dan kelihatannya memang kalau kata orang setempat tidurnya di situ. Kalau tempat tidur yang lain yang ada di hutan kami belum pernah ketemu. Kemudian juga betul bahwa sekarang yang belum ditebang, yang kami asumsikan itu masih masih distinct forest begitu, ternyata ada juga. Ya. Nah, jadi kesimpulan kami sebetulnya tadi adalah yang penting ada pohon lek-nya. Dan tadi kalau ada pertanyaan tentang pohon lek, ekosistemnya atau habitatnya. Jadi dan lagi-lagi dengan Pak Luis hijau untuk kita create bersama menjadi area konservasi, karena ini menjadi target nasional juga. Ini akan menjadi contoh yang sangat baik. Dimulai misalnya dari Papua ada sebuah entitas bisnis yang kemudian ekosistemnya atau habitatnya. Jadi dan lagi-lagi hutanku pada untuk kita create bersama menjadi area konservasi, karena ini menjadi target nasional juga. Ini akan menjadi contoh yang sangat baik. Dimulai misalnya dari Papua ada sebuah entitas bisnis Ramadan burung-burung itu melarikan diri. Nah, ini juga perlu dilihat dalam konteks ini.
akan lebih bagus Pak Louis kalau akan dilanjutkan dengan melihat dinamikanya itu, bagaimana burung itu menggunakan patch yang tersisa, bagaimana dia menyeberang di antara kebun dan lain sebagainya, perlu dilihat. Kemudian semua jenis kura-kura di Asia dan Asia Selatan ya, di Singapura pada saat itu Bu Mirza dan beberapa teman dari herpetologi kita hadir di sana, dan memang beberapa spesies kura-kura itu listing ya. Jadi kalau kita lihat spesies yang lain kayak misalnya kura Ambonese, kalau di Papua sendiri ini kita melihat bahwa ada beberapa faktor. Di sini ada, kalau kita lihat bahwa ada data dari BKSDM, baik itu pada kelestarian alam maupun kontribusi kepada penelitiannya, tapi pada harapan-harapan agar penelitian ini bisa menjadi pemicu lembaga-lembaga penelitian dan juga perusahaan-perusahaan sawit agar diintensifkan penelitian-penelitian yang lebih spesifik ini, kemudian nanti dieskalasi lagi kepada area sawit kami. Tentu salah satu langkah yang kami buat adalah penelitian ini. Kami sudah menangkap semua masukan yang berharga bagi kami, dan kami merasa bahwa ini rencana untuk melakukan studi petani suku Mare, suku Punan. ada sumbangsi TSI dalam dunia riset untuk konservasi kura-kura Mojong Bali maupun juga cakra Asia. Ini sangat penting. Itulah kenapa saya sampaikan tadi juga Pak Munawir sudah sampaikan juga bahwa ada sejumlah area yang memang karena komitmen yang kami buat itu kemudian kami tidak membuka, melanjutkan pembukaan. Jadi sejak tahun itu kami tidak melakukan pembukaan area lagi. Dan kemudian tahun 2020 kami mengeluarkan yang namanya Piagam ESG, begitu, Environment, Social and Governance. Nah, tahun 2021 kami mengeluarkan komitmen NDPA seperti yang tadi saya sampaikan, dan kemudian tahun 2023 itu kami mengeluarkan komitmen net zero emisi, begitu. Nah, itu semua journey kami, begitu. Jadi kalau Bapak tanya di titik mana, ya kami baru melaksanakan program bersama-sama dengan IPB itu di tahun 2022, dan kami mengeluarkan komitmen atau redesign NDPA kami itu tahun 2021, begitu Pak. Itu dengan backbone-nya itu 9 pilar yang kami sudah sampaikan. Peduli pada